Saya Elsa Desandikita Nirwana. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya telah diketahui bahwa kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum adalah kurikulum yang bukan termasuk atau tidak terdapat pada kurikulum yang akan dipelajari lebih dalam, tetapi dapat memberikan impact bagi siswa baik secara perilaku maupun nilai. Nah, pada kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya mengenai hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi yang telah saya terima. Pengalaman pertama, sewaktu saya SMA, saya bersekolah di sekolah Katolik, yaitu SMA Frateran Malang. Guru bahasa Indonesia saya adalah seorang frater atau biasa kita sebut biarawan. Pada mata pelajaran bahasa Indonesia, kita mendapatkan 4-6 jam mata pelajaran. Di akhir jam pembelajaran bahasa Indonesia, frater selalu membuat kami membaca suatu pengalaman seseorang. Bacaan tersebut akan menumbuhkan sikap perikemanusiaan kita dan mendapat berbagai pembelajaran hidup yang nantinya dapat memanusiakan manusia itu sendiri. Meskipun hal-hal tersebut tidak termasuk dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia dan tidak termasuk dalam KI maupun KD yang berlaku pada pembelajaran bahasa Indonesia. Pengalaman saya ini, menurut saya, termasuk dalam kurikulum tersembunyi. Karena hal yang telah dilakukan frater saya sebagai guru bahasa Indonesia ialah menambah pengetahuan saya di luar silabus. Seperti menumbuhkan nilai budi pekerti, sopan santun, menciptakan dan menumbuhkan sikap apresiatif terhadap sesama, dan menumbuhkan pori kemanusiaan pada seseorang. Selain itu, pengalaman saya disebut sebagai kurikulum tersembunyi karena adanya mekanisme kontrol sosial yang efektif terhadap perilaku murid maupun perilaku guru. Seperti halnya, guru memberikan contoh, panutan, teladan, dan pengalaman yang nantinya akan dibagikan kepada murid sehingga murid dapat menerapkannya dalam kehidupannya di masa mendatang. Untuk pengalaman kedua saya adalah pada saat saya bersekolah di SMA, guru fisika saya sering memberikan kami literatur yang menggunakan bahasa asing. Sehingga kami para siswa yang diajar oleh beliau mendapatkan pengetahuan mengenai mata pelajaran yang diampu oleh pengajar tersebut yang berupa materi fisika dan juga mendapat ilmu pengetahuan mengenai bahasa asing yang terdapat pada literatur tersebut. Padahal sekolah kami ini bukan sekolah yang bertaraf internasional ataupun sekolah bilingual yang menggunakan dua bahasa. Menurut saya, pengalaman kedua saya ini termasuk dalam kurikulum tersembunyi karena hidden curriculum sejatinya berfungsi untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar siswa. Hal yang guru saya berikan ini dapat menimbulkan motivasi saya sebagai siswa untuk belajar mengenai bahasa asing. Selain itu, pengalaman kedua ini saya sebut sebagai hidden curriculum karena sejatinya hidden curriculum juga berfungsi untuk memberikan kecakapan, keterampilan yang sangat bermanfaat bagi murid sebagai bekal dalam fase kehidupan di kemudian hari. Dari hal-hal tersebut, kita dapat mengetahui bahwa standar kurikulum tersembunyi atau hidden curriculum bersandar pada dua aspek, yaitu yang pertama, aspek relatif tetap. Aspek relatif tetap yaitu ideologi, keyakinan, atau nilai pada masyarakat yang dapat mempengaruhi sekolah dalam penentuan pengajaran budaya atau nilai yang akan diwariskan kepada generasi mendatang. Aspek kedua adalah aspek yang dapat berubah, yaitu meliputi variabel organisasi sosial dan kebudayaan. Variabel organisasi
meliputi bagaimana guru mengelola kelas. Sedangkan sistem sosial dan budaya meliputi bagaimana pola hubungan sosial antara guru dengan murid. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata atau pengucapan yang kurang berkenan, mohon maaf dan terima kasih.